Salam sejahtera untuk para sobat Paraeta TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang adiksi, khususnya tema efek ketergantungan nafsa terhadap keluarga. Unit sosial pertama dan paling penting di mana seseorang merasa sebagai bagian dari sebuah kelompok adalah di dalam keluarga. Misalnya anak lahir, kemudian tumbuh sebagai anak, bayi lahir kemudian tumbuh sebagai anak-anak, dia akan merasa bahwa dia merupakan bagian dari sebuah keluarga di mana dia punya ayah, ibu, saudara kandung yang memperhatikan dia. Nah, sebuah keluarga yang stabil dan harmonis dapat digambarkan seperti sebuah piramida yang dibentuk ketika setiap anggota keluarga atau individu terlibat di dalamnya sesuai dengan posisi dan perannya masing-masing. Saya akan menunjukkan gambar berikut ini, semoga ini bisa membantu kita. Piramida ini menggambarkan keluarga, di mana ada ayah, ada ibu, dan anak-anak. Nah, masing-masing anggota keluarga mempunyai peran, tanggung jawab, dan tugas masing-masing. Misalnya, ayah sebagai kepala keluarga, dia harus bekerja, menghidupi keluarganya, kemudian juga dia mewakili kepentingan keluarga, kemudian ibu mengurus rumah tangga, mengasuh anak-anak, atau mungkin juga ibu bisa juga bekerja di luar. Sementara anak sulung misalnya membantu adik-adiknya belajar, juga mengasuh adik-adiknya, juga berperan serta dalam tugas-tugas dalam keluarga tersebut. Kalau ini berjalan dengan baik, di mana peran, tugas, dan tanggung jawab ini berjalan dengan baik, maka keluarga ini dikatakan keluarga yang seimbang, equilibrium atau homeostasis. Nah, kemudian bagaimana kalau keluarga tersebut mengalami kasus adiksi atau ketergantungan nafsa? Misalnya ayah, dia mengalami ketergantungan atau adiksi, maka perannya sebagai ayah juga akan terganggu, juga atau berkurang, atau mungkin sama sekali tidak berperan. Maka digambarkan dengan tafsir berikut ini, di mana seharusnya dia berperan secara utuh penuh, tetapi ada sesuatu yang kurang dari perannya sebagai ayah. Nah, bagaimana kalau ibu? Demikian juga sama. Ya. Ibu yang bertugas sebagai mengurus rumah tangga, mengasuh anak-anak, karena dia terlibat dengan kasus adiksi, maka peran dan tanggung jawabnya juga akan mengalami gangguan atau berkurang. Nah, bagaimana kalau anak yang mengalami adiksi? Sama saja, ya, sama saja perannya dia misal atau tanggung jawabnya dia sebagai pelajar, ya kan, sebagai kakak bagi adik-adiknya juga akan mengalami gangguan atau berkurang perannya sebagai kakak. Nah, inilah semoga gambaran ini dapat membantu kita memahami bagaimana efek ketergantungan nafsa itu terhadap keluarga. Ya, secara sederhana saya gambarkan dengan cara tersebut. Nah, famili atau keluarga adalah satu unit sosial primer yang berada dalam satu lingkup tempat tinggal tertentu. Ada 3 macam keluarga, ya. Yang pertama adalah extended family atau keluarga luas, di mana dalam satu keluarga tersebut ada 3 generasi, kakek nenek, ayah ibu, dan
anak-anak atau cucu. Lalu juga ada joint family, di mana ada keluarga lain yang bergabung dalam keluarga tersebut. Jadi dalam satu rumah itu ada 2 generasi lebih dari satu pasang. Misalnya suami istri, anak, saudari, ipar, dan kemenakan. Lalu ada nuclear family, yaitu keluarga inti. Dalam satu rumah tersebut ada 2 generasi dan satu pasang, yaitu ayah, ibu, dan anak-anak. Nah, ketika salah seorang anggota keluarga pindah atau keluar dari posisinya yang aktual, misalnya ayah, ya kan, karena kasus adiksi maka dia tidak berperan penuh sebagai ayah, maka piramida tersebut akan kehilangan bentuknya yang ideal atau yang sempurna dan berisiko runtuh atau roboh. Seandainya hal ini terjadi, bukan hanya berakibat pada satu orang saja yang menderita, melainkan juga berakibat pada seluruh anggota keluarga. Misalnya ibu yang mengalami kasus adiksi, maka peran dia jadi terganggu, berkurang, atau kemudian tidak ada sama sekali, maka akan mengganggu juga pasangannya, suaminya, dan anak-anaknya. Gambaran tadi dalam piramida tersebut itu berhubungan dengan kondisi keluarga yang goyah karena salah seorang anggotanya menjadi pecandu. Nah, adiksi sering disebut juga sebagai penyakit keluarga. Karena bukan hanya berakibat pada si pemakai saja atau si pecandu, tetapi juga berakibat pada setiap anggota keluarga yang lain. Entah itu dalam keluarga yang extended, keluarga yang joint family maupun nuclear family. Tidak ada anggota keluarga yang tidak terpengaruh atau imun terhadap masalah adiksi ini. Nah, keadaan ini mengantar kita kepada masalah penting yang berkaitan dengan adiksi dalam keluarga yang disebut codependency. Lalu apa pengertian codependency? Pengertian yang pertama adalah keadaan ketika hidup non-pecandu menjadi tidak teratur atau kacau karena hubungan dekat yang tidak efektif dengan si pecandu. Contohnya, ketika dalam keluarga itu terdapat kasus adiksi, yaitu anaknya yang memakai, maka fokus dan perhatian ayah maupun ibu tentu saja kepada si pecandu. Bagaimana mau intervensi, bagaimana mau menolong si pecandu itu. Sampai-sampai ya, ritme hidup ayah maupun ibu, mungkin juga saudara-saudara yang lain, menjadi terganggu karena ada kasus adiksi di dalam rumah itu. Pengertian yang kedua, suatu keadaan di mana seseorang menjadi sangat amat peduli atas masalah orang lain hingga dapat merusak dan membahayakan dirinya sendiri, seperti kasus tadi. Ketika anak mengalami adiksi, kemudian ibu begitu fokus terhadap anak ini sampai-sampai ibu ini mengabaikan kehidupan dia, misalnya kesehatan dia, minat dia, peran dia di dalam keluarga. Nah, biasanya timbul karena orang tersebut terpusat pada keinginan, kebutuhan, dan perilaku orang lain. Orang lain ini adalah anaknya yang pecandu. Dari uraian tadi dapat dikatakan bahwa codependency adalah family dysfunction. Karena yang awalnya keluarga tersebut dapat berjalan dan berfungsi secara seimbang atau homeostasis, tetapi karena ada kasus adiksi, maka fungsi dan dinamika keluarga ini
menjadi terganggu, atau bisa dikatakan juga codependency adalah disorganized family. Lalu siapa yang mengalami codependency? Pada intinya adalah semua anggota keluarga yang ada di dalamnya. Misalnya anak menjadi pecandu, maka ayah, ibu, saudara-saudaranya bisa menjadi codependent terhadap si pecandu ini. Kalau suami menjadi pecandu, maka istri dan anak-anak bisa menjadi codependent terhadap si pecandu ini. Demikian juga sebaliknya, jika istri menjadi pecandu, maka suami dan anak-anak juga bisa menjadi codependent. Nah, apakah hanya melibatkan ayah, ibu, dan anak-anak yang menjadi codependent? Tentu saja tidak. Misalnya di dalam extended family, di mana ada kakek, nenek, atau di dalam joint family, di mana ada om dan tante, maka mereka ini juga bisa menjadi codependent. Nah, saya ingin menunjukkan sebuah saya ingin menunjukkan sebuah adegan berikut ini. Saya akan berdiri dan saya akan mencondongkan tubuh saya ke depan yang akan ditopang oleh rekan saya di depan ini. Saya akan mempercayakan diri saya bahwa teman saya ini akan menopang tubuh saya sehingga saya tidak terjatuh ke bawah. Cukup. Saya akan bertanya kepada rekan saya tadi, kira-kira apa yang dia rasakan ketika menahan tubuh saya yang mungkin tidak ada lebih dari 2 menit. Silakan, bro. Berat. Ya. Selain berat, Berat, kesel, ya, lelah lah ya. Kelelahan sekali. Ya. Oke. Padahal lu tadi hanya mungkin tidak ada 2 menit ya. 30 detik. Ya, 30 detik. Baik, terima kasih, Baik. bro. Nah, adegan tadi sebenarnya mau menunjukkan bahwa inilah codependency. Secara fisik, rekan saya tadi menahan tubuh saya dan dia merasakan pegal-pegal di tangan, kesel, capek, dan seterusnya, ya kan? Nah, demikian juga jika di dalam rumah tersebut ada kasus adiksi, maka misalnya anak sebagai seorang pecandu, maka orang tua ini menanggung beban yang sedemikian berat, ya, karena perbuatan anaknya yang menyalahgunakan drugs. Nah, ada ciri-ciri keluarga codependent. Yang pertama kita lihat dari perasaan atau emosi. Yang pertama adalah takut dan cemas. Apa yang ditakutkan, apa yang dicemaskan oleh orang tua? Mereka takut anaknya ditangkap polisi.
Mereka takut anaknya OD. Mereka cemas ketika anaknya terlambat pulang. Mereka cemas ketika anaknya tidak bisa dihubungi karena HP-nya dimatikan. Itu beberapa contoh saja. Kemudian ada juga marah dan dendam. Saya sebagai salah satu staf yang mendampingi dalam proses pembinaan anak-anak yang mengalami kecanduan narkoba, sering mendapatkan sharing dari orang tua di mana orang tua masih merasakan marah ketika anaknya sudah masuk ke treatment. Orang tua marah karena banyak biaya yang sudah dihabiskan anaknya. Berapa kali dia ditangkap polisi, berapa kali harus ditebus. Dan orang tua masih dengan perasaan seperti ini. Kemudian orang tua juga punya perasaan kurang berharga. Mengapa ada perasaan seperti itu? Karena mereka merasa bahwa gagal sebagai orang tua, gagal memberikan perhatian kepada anak, gagal menjadi panutan atau role model bagi anak-anaknya. Kemudian juga timbul rasa bersalah. Rasa bersalah salah satu seorang ayah sharing kepada saya, ini mungkin kesalahan saya bro, karena dulu ketika saya muda, saya pernah minum alkohol. Karena juga saya pernah coba-coba pakai drug. Nah ini kemudian mungkin menurun kepada anak saya. Ini sebuah sharing yang otentik dari orang tua. Kemudian juga rasa malu terhadap diri sendiri maupun orang lain. Malu karena gagal menjadi contoh bagi anak-anak. Malu kalau berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Malu kalau nanti ditanya, kemana anak bapak? Kemana anak ibu? Kok sudah lama tidak kelihatan? Mereka tidak berani menjawab yang sejujurnya. Daripada ditanya, maka lebih baik membatasi pergaulan sosialnya. Nah, itu beberapa gejala emosi atau perasaan yang dialami oleh seorang codependent. Lalu juga ada pola tingkah laku yang muncul, yaitu fokus terhadap masalah orang lain. Masalah orang lain di sini adalah masalah anaknya. Kalau misalnya anaknya yang menjadi pecandu. Sehingga seperti saya katakan di depan tadi, mereka abai ya kan terhadap kepentingan mereka sendiri. Yang juga mereka mempunyai kebutuhan untuk memperhatikan dirinya sendiri. Mereka juga butuh fokus dengan pekerjaan, fokus dengan tanggung jawabnya sebagai ayah. Tetapi karena ada kasus adiksi yang dialami oleh anaknya, maka akhirnya dia fokusnya pindah ya kan kepada orang lain, yaitu anaknya. Lalu ciri-ciri yang berikutnya adalah komunikasi menjadi sangat berkurang, formal dan kaku. Kalau bisa nggak usah ada komunikasi, ya kan? Karena kalaupun terjadi komunikasi akan timbul keributan, konflik, saling menyalahkan. Jadi kalaupun ada komunikasi, intensitasnya menjadi sangat berkurang, formal dan kaku, ya kan? Misalnya ketika anak menuntut minta uang, ya kan? Itu terjadi komunikasi, ya kan? Akhirnya ya beri saja uang supaya urusan beres, anak itu pergi entah kemana.
Lalu terpusat pada pemecahan masalah jangka pendek. Seperti saya katakan tadi, anak menuntut minta uang. Padahal orang tua tahu bahwa kalau uang ini diberikan maka akan dipakai untuk membeli drugs. Tetapi daripada tidak diberi dan anak marah, kemudian timbul konflik, ya kan? Maka lebih baik diberikan uang. Suasana tenang, tetapi sesaat, dan itulah masalah jangka pendek teratasi. Lalu ada juga gangguan pada struktur harian dan ritual keluarga. Seperti pada keluarga yang normal, pagi biasanya ada aktivitas harian. Pagi ayah udah siap-siap bekerja, anak-anak yang sekolah juga udah bersiap, kemudian sarapan bersama, kemudian ayah mengantar anak-anak dulu ke sekolah, ibu follow up tugas-tugas di rumah, kemudian ada tugas yang lain, kemudian sore anak-anak sudah pulang, sedikit malam ayah sudah pulang. Itu hal-hal yang rutin di dalam keluarga. Lalu juga ada ritual-ritual, misalnya ritual keagamaan, pergi berdoa bersama ke gereja, atau pergi rekreasi keluar, atau merayakan ulang tahun bagi yang ulang tahun, ya kan, ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan dan sebagainya. Tetapi karena ada kasus codependent, maka aktivitas-aktivitas dan ritual keluarga ini biasanya menjadi terganggu. Lalu ada tingkah laku yang lain, yaitu kurang peduli dengan diri sendiri dan mengabaikan kesehatan. Seperti saya sudah singgung di depan tadi, bahwa fokusnya terhadap si pecandu, sehingga yang bersangkutan entah itu ayah, entah itu ibu atau saudaranya yang lain, kurang peduli dengan dirinya sendiri karena fokusnya kepada si pecandu, sehingga mengabaikan kesehatan. Misalnya ada orang tua yang sharing, bro, ketika dulu anak saya belum menjadi seorang pemakai, keadaan saya sehat-sehat saja. Saya merasa puas dan bahagia dalam hidup ini. Tetapi ketika anak saya memakai drugs, walaupun dia sudah masuk dalam perawatan, nggak tahu saya sekarang akhir-akhir ini sering migrain. Kemudian ternyata saya mengalami gangguan jantung, sehingga saya sempat mengalami stroke. Nah, ini berarti memang kasus codependency ini ada hubungannya juga dengan kesehatan fisik. Lalu keluarga juga kehilangan rencana dan prioritas dalam keluarga. Misalnya pada akhir tahun ini mereka akan rekreasi bersama ke Bali lah, atau ke tempat lain di luar negeri gitu. Tetapi karena kasus adiksi, biasanya rencana dan prioritas ini menjadi terganggu atau tidak terlaksana sama sekali, ya kan? Kalaupun terlaksana tanpa mengikut sertakan si pecandu, karena biasanya si pecandu akan menolak untuk hadir dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan keluarga seperti yang saya sebutkan tadi, rekreasi, ya kan? Lalu juga tidak mampu menentukan dan memelihara batas-batas dalam keluarga, ya kan? Kepada anak-anak yang lain, orang tua mempunyai peraturan yang tegas bahwa kalau pergi harus komunikasi. Pada saat di luar, HP harus selalu aktif sehingga mudah dihubungi. Tetapi kepada si pecandu ini, ya, orang tua tidak mampu untuk memberikan batas kepada si pecandu. Ketika dia pergi, dia tidak pamit. Ketika dia di luar, HP-nya mati. Dan dia pulang sesuka hatinya, entah mau jam berapa. Dan orang tua tidak tegas, ya, karena takut si pecandu ini akan bereaksi secara negatif.
Kemudian juga muncul peranan yang spesifik dalam keluarga tersebut. Yang pertama adalah enabler. Apa itu enabler? Yaitu melindungi pecandu dengan adiksinya. Seperti saya katakan tadi, si pecandu menuntut minta uang kepada orang tua. Nah, kalau tidak terkasih akan timbul ribut, konflik, ya kan, marah-marah, maka orang tua kemudian memberi uang tersebut. Walaupun orang tua tahu uang tersebut akan digunakan untuk membeli drugs. Dengan kata lain, orang tua atau keluarga di sini melindungi pecandu untuk tetap dengan adiksinya. Nah, kemudian keluarga juga mencoba membahagiakan setiap orang untuk menunjukkan bahwa tidak ada masalah di dalam rumah kami, semuanya baik-baik saja di sini. Tetapi sebenarnya sikap ini timbul dari perasaan tidak memadai atau inadekuat dari orang tua. Ada perasaan takut juga dan tidak berdaya menghadapi si pecandu. Maka perilaku enabling menjadi berkelanjutan. Lalu juga ada sikap atau perilaku hero, ingin menjadi pahlawan. Biasanya si hero ini akan mengupayakan atau membantu keluarga agar masalah adiksi ini diatasi. Dia mulai mencari informasi atau sumber-sumber bantuan di mana anggota keluarganya ini bisa mendapatkan bantuan. Akan tampil tokoh hero, tapi juga didasari oleh perasaan takut. Ya. Takut kalau tidak ditolong, adiksinya akan berterusan dan akan mempengaruhi seluruh anggota keluarga. Lalu rasa bersalah, mungkin juga kurang memperhatikan saudaranya yang pecandu ini, dan perasaan malu di hadapan orang lain. Lalu juga ada sikap perilaku scapegoat. Ya. Biasanya ini adalah si pecandu. Dialah yang menjadi tokoh yang karena adiksinya ini kemudian keluarga menjadi terganggu. Dialah yang menjadi kambing hitam. Dialah yang bisa disalahkan. Nah, ada rasa memberontak, ada perbuatan onar, mengalihkan perhatiannya. Mengalihkan perhatian supaya fokus keluarga bukan kepada adiksinya, tetapi kalau bisa kesalahan itu ditimpakan kepada orang lain. Misalnya dalam rumah tersebut ada kasus kehilangan uang. Nah, biasanya keluarga ini kemudian fokusnya kepada si pecandu ini. Ya. Tapi si pecandu menolak. Oh, itu bukan perbuatan saya. Itu bisa jadi perbuatan si bibi atau si pembantu, ya kan? Jadi disitulah dia memainkan peranan supaya perilaku adiksinya itu tidak menjadi perhatian keluarga. Tapi pada dasarnya juga dia didasari oleh perasaan malu mengapa dia menjadi seorang edik. Mengapa dia tidak bisa berhenti. Dia merasa bersalah. Kemudian ada peran maskot, ya, yang mencoba menghibur, ya kan? Keluarga sudah menderita, stres yang berkepanjangan, capek, letih. Nah, biasanya muncul anggota keluarga yang mencoba menghibur, membuat hal-hal yang lucu,
supaya perhatian itu tidak teralih kepada kasus adiksi di dalam rumah. Tetapi juga sebenarnya dia malu. Malu mengapa saudaranya menjadi seorang pecandu, malu mengapa dia tidak bisa membantu, tapi sekaligus juga dia marah kepada si pecandu yang sudah membuat masalah di dalam keluarga. Kemudian yang terakhir adalah peran lost child atau anak hilang. Di dalam keluarga, seperti saya contohkan dalam gambar piramida tadi, saya mengambil contoh ada 3 anak nih. Nah, fokus perhatian kemudian kepada si pecandu. Bisa jadi keluar 2 anak yang lain merasa tidak diperhatikan oleh orang tua. Maka biasanya supaya tidak menambah masalah, mereka menjadi pendiam, berhati-hati, supaya tidak menimbulkan masalah yang lebih berat, ya kan? Tidak mencoba untuk tidak menjadi perhatian. Tetapi sebenarnya anak-anak ini juga merasa kesepian, merasa diabaikan oleh orang tua, dan juga perasaan marah karena mereka melihat saudaranya yang bermasalah justru menjadi pusat perhatian, justru diperhatikan oleh orang tua, tetapi mereka yang bukan edik justru tidak diperhatikan. Maka agar diperhatikan oleh orang tua, dalam pikiran mereka lebih baik menjadi pecandu saja. Nah, inilah beberapa sikap yang muncul di dalam keluarga. Lalu ada ciri-ciri keluarga kodependen dari sisi perilaku yang sulit berbicara jujur dan terbuka. Seperti saya sudah singgung di depan tadi bahwa biasanya kodependen ini mengalami rasa kurang percaya diri sehingga membatasi pergaulan sosialnya. Seandainya pun akhirnya bertemu dengan orang lain dan komunitas yang lain, mereka biasanya sulit untuk berbicara jujur dan cenderung menyembunyikan sesuatu dan menjadi kurang terbuka. Misalnya seperti saya katakan tadi, kok udah lama anak bapak, anak ibu tidak kelihatan, dia ada di mana. Nah, yang mereka kemudian menggunakan alasan lain, misalnya anak saya sedang melanjutkan studi ke luar negeri, atau dia tinggal di kota Medan atau Surabaya, dan mereka tidak mengatakan anak saya masuk rehab. Lalu tidak tegas dengan keputusan yang dibuat terhadap anak-anak yang lain. Orang tua tegas untuk mengatakan peraturan A, B, C dan seterusnya, dan itu harus ditaati. Tetapi kepada si pecandu, orang tua tidak bisa tegas. Takut anak akan merasa marah, berbuat onar, berbuat ribut. Jadi kepada si pecandu peraturan menjadi tidak tegas. Kemudian kodependen juga sulit gembira atau ceria karena masalah yang mereka hadapi atau yang dia hadapi begitu berat, menimbulkan stres yang luar biasa, capek dan seterusnya, sehingga secara fisik pun akan terlihat bahwa sulit untuk bergembira, sulit untuk ceria. Lalu sering merasa tidak punya harapan atau bingung. Jadi dia tidak tahu anaknya si pecandu ini nanti akan menjadi apa, kedepannya bagaimana,
orang tua juga merasa bingung, merasa tidak tahu, bisa jadi juga dia putus harapan. Lalu mudah memaafkan, mencabut kesempatan si pecandu untuk mengalami konsekuensi atau belajar dari kesalahannya. Ketika si pecandu melakukan kesalahan, maka si keluarga akan memaafkan. Ketika si pecandu menuntut minta uang, keluarga akan memberikan daripada timbul ribut-ribut atau keunaran di dalam rumah. Dan orang tua tidak bisa menolak dengan tegas, atau orang tua memberikan kepada si pecandu untuk merasakan konsekuensi atau belajar dari kesalahan. Biasanya orang tua tidak memberikan kesempatan seperti itu dan terus memberi uang, ya kan, terus memberikan kesempatan sehingga si anak tetap melanjutkan adiksinya. Lalu juga ada pola perilaku yang lain, yaitu menyalahkan orang lain. Jadi di mana tahapan orang tua belum bisa menerima kenyataan bahwa anaknya si pecandu, anaknya menjadi pecandu, dan itu menyalahkan orang lain gara-gara dia bergaul dengan si A atau si B dan seterusnya, dan anaknya kemudian terpengaruh menjadi pecandu. Jadi keluarga belum bisa menerima kenyataan bahwa anaknya menjadi pecandu itu karena keputusan dia sendiri untuk memakai drugs. Lalu juga codependent, kurang percaya diri, ada perasaan kurang berharga atau lack of self esteem, karena itu tadi ada perasaan malu, perasaan bersalah karena mereka gagal memberikan contoh yang baik, gagal memberi perhatian dan seterusnya. Lalu di dalam keluarga dengan ciri codependent itu ada ciri-ciri dalam hal komunikasi juga. Yang pertama adalah membuat penyesuaian dan menghindari usaha untuk mengubah situasi. Jadi keluarga menyesuaikan diri saja dengan keadaan di rumah yang dengan ciri-ciri adiksi tersebut. Kemudian membuat usaha untuk merubah situasi. Kemudian yang ketiga, menyerah setelah menyadari semua usaha yang dilakukan gagal. Nah, kita kembali ke yang pertama tadi, yaitu usaha membuat penyesuaian dan menghindari usaha untuk mengubah situasi. Jadi ada ketakutan akan konsekuensi yang muncul dan percaya tidak ada yang bisa dilakukan untuk membantu si pecandu. Misalnya kalau orang tua intervensi, ya kan, agar anaknya berhenti memakai drugs, atau dia anaknya bersedia masuk treatment, orang tua biasanya akan merasa cemas, akan merasa takut apakah anaknya ini mau, apakah anaknya mau berhenti drugs, apakah anaknya mau masuk treatment. Nah, jadi orang tua sudah takut lebih dulu, sudah merasa cemas sebelum itu dilakukan. Jadi kemudian orang tua mengafirmasi, oh ternyata lebih baik didiamkan saja daripada nanti timbul konsekuensi yang negatif. Kemudian keluarga memaafkan perbuatan si pecandu dengan memfokuskan diri pada kualitas dan kontribusinya pada keluarga, sehingga dia dicabut dari kesempatan untuk mengalami konsekuensi dari perbuatannya. Misalnya, udah nyata-nyata anaknya menjadi pecandu, tetapi orang tua atau keluarga tidak mencari bantuan agar anaknya ini berhenti dari adiksinya, tetapi justru
menekankan kualitas si anak ini di dalam keluarga. Misalnya, oh dia harus bekerja, oh dia karena memimpin pabrik, oh dia harus bertanggung jawab kepada karyawannya, dan seterusnya. Sehingga situasi ini mendorong orang tua lebih baik nggak usah melakukan sesuatu. Kasihan daripada dia masuk treatment, tapi kemudian pabriknya terbengkelai, banyak karyawan yang diberhentikan, dan seterusnya. Jadi lebih baik diam saja. Kemudian membantu si pecandu melanjutkan penggunaan nafsanya dengan alasan menyelesaikan masalah. Dulu ada orang tua yang sharing kepada saya, ini sudah lama berlalu, ketika anaknya kesakitan karena sakau, ya kan, ibunya ini tidak tega. Lalu dia bertanya, biasanya kamu beli drug itu di mana? Kepada siapa, ya kan? Lalu ibu ini pergi keluar, ya kan, belanja drug, lalu diberikan kepada anaknya. Karena apa? Ibu itu tidak tahan anaknya kesakitan karena sakau. Jadi masalah dianggap selesai. Nah, ibu ini dengan kata lain melanjutkan anaknya untuk tetap memakai nafsa. Itu membuat penyesuaian dan menghindari usaha untuk mengubah situasi. Lalu kalau tadi tidak berbuat, sekarang berbuat, membuat usaha untuk mengubah situasi. Anggota keluarga, entah ayah, entah ibu, ya, dengan sangat memohon kepada si pecandu untuk berhenti pakai drug. Entah dengan cara menangis, meratap, dan seterusnya. Apa kamu tidak kasihan kepada ibu, nak? Ibu ini sudah sakit jantung, ibu ini sudah tua, ya kan? Apakah kamu tetap akan seperti ini, ya kan? Apa kamu tidak kasihan dengan ayahmu yang sekarang sudah pensiun, dan seterusnya. Dengan cara apapun, meratap, menangis, ya kan? Mungkin juga marah, ya kan? Supaya anaknya ini berhenti memakai drug. Lalu yang kedua, berbuat untuk merubah situasi, yaitu dengan mengontrol dan memonitor aktivitas si pecandu pada waktu pergi, ya kan? Misalnya kamu pergi kemana harus bilang, HP kamu harus senantiasa aktif agar mudah dihubungi. Dia tanya kepada orang lain, benarkah anaknya pergi ke tujuan tertentu. Nah, dia bisa bertanya kepada teman-teman anaknya, atau membatasi uang sakunya dan fasilitas lainnya, misalnya tentang penggunaan mobil dan lain-lain. Jadi privilege atau hak-hak yang diberikan kepada anak itu kemudian dikurangi atau dikontrol. Kemudian keluarga mengekspresikan perasaan dengan cara yang benar, menjelaskan pemikiran dan harapan yang realistis tanpa menyakiti perasaan si anak. Ya. Jadi dia keluarga berkomunikasi secara asertif, ya kan, menyampaikan perasaan dan pemikirannya tanpa menyinggung perasaan si anak yang menggunakan obat atau nafsa tadi. Contohnya misalnya begini, nak, kalau kamu pulang terlambat, mama menjadi cemas. Nah, ini kan ibu ini mengekspresikan perasaannya tanpa menghakimi perbuatan anaknya yang pulang terlambat. Nah, jadi komunikasi seperti ini diharapkan membantu menumbuhkan insight atau kesadaran si anak. Oh ya, kalau saya melakukan perbuatan tertentu ternyata menimbulkan perasaan cemas, perasaan tidak tenang kepada mama saya.
Jadi diharapkan cara komunikasi yang tidak menghakimi ini bisa membantu anak untuk berubah. Nah, tadi yang pertama tidak melakukan suatu perbuatan untuk mengubah situasi, yang kedua ini tadi melakukan sesuatu untuk mengubah situasi, lalu yang ketiga ini menyerah. Setelah menyadari semua yang dilakukan ini tidak berhasil, keluarga mengabaikan si pecandu dan menolak melakukan sesuatu dengannya karena masih mempunyai perasaan marah. Seperti saya contohkan di depan tadi, ketika anaknya sudah masuk treatment, orang tua ini masih mempunyai perasaan marah ya, karena akibat perilaku anaknya begitu banyak uang yang sudah keluar ya, dan berapa kali anaknya ditangkap polisi yang menimbulkan juga rasa malu pada keluarga. Jadi keluarga ini masih marah, jadi bahkan mungkin ada perasaan dendam kepada si anak, itu juga bisa terjadi. Lalu yang kedua, tidak mengakui atau memungkiri si pecandu dengan hidup jauh darinya atau memutus hubungan sama sekali. Ada sebuah sharing dari orang tua yang ini memang sudah lama berlalu. Seorang bapak bercerita atau sharing kepada saya, anaknya menjadi seorang pecandu dan sudah bermacam-macam cara dia membantu anaknya supaya bisa berubah dan berhenti memakai drug, tetapi anaknya tetap saja dengan perilaku adiksinya. Akhirnya bapak ini mengajak anaknya pergi ke Eropa untuk ziarah ke Lourdes, Prancis. Nah, dari Prancis kemudian mereka pergi ke Portugal, di mana ada tempat ziarah Maria Fatima di sana. Waktu itu Indonesia belum mempunyai hubungan diplomatik dengan Portugal. Nah, kemudian sampailah bapak dan anak ini ke Portugal. Mereka setelah berziarah, kemudian beberapa saat masih tinggal di hotel, timbul keinginan dari bapak ini untuk memisahkan anaknya, untuk meninggalkan anaknya di sebuah negara yang tidak ada hubungan diplomatik dengan Indonesia. Tekadnya sudah bulat karena dia selama ini merasa menderita, hidupnya selalu dirongrong, hidupnya tidak tenang dan dia stres berat. Barangkali kalau anaknya ini istilahnya dibuang dalam tanda kutip, hidupnya akan menjadi lebih tenang. Dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya, paspor anaknya juga diambil, identitas yang lain-lain juga sudah dibawa, dan untuk terakhir kalinya dia sebelum meninggalkan kamar hotel, dia melihat anaknya yang masih tertidur. Apa yang terjadi? Dia sudah ada niat ini untuk menyingkirkan si pecandu ini. Tetapi pada saat terakhir dia melihat anaknya, tidak tega. Dia merasa anaknya adalah darah dagingnya dan sebagai ayah dia harus bertanggung jawab. Meskipun berat hidupnya, meskipun tidak mudah apa yang dilakukan, tetapi akhirnya timbul kesadaran, dia adalah anak saya. Nah, sampai sedemikian, untung anaknya tidak ditinggal dan dibawa pulang ke Indonesia. Akhirnya dimasukkan ke rehab. Lalu ada juga mengubah fokus dari si pecandu kepada dirinya sendiri untuk hidup secara independen. Seorang ibu sudah bulat ya untuk meninggalkan anaknya di Jakarta dan pindah ke Amerika. Dia punya green card untuk tinggal di Amerika. Entah dia akan bekerja apa saja di sana, entah cuci piring di restoran, menjadi tenaga kebersihan dan seterusnya, tetapi dia sudah bertekad bulat. Dia akan fokus dengan dirinya sendiri dan tidak lagi mau memperhatikan anaknya si pecandu. Jadi ada bermacam-macam, tadi saya tunjukkan pola-pola interaksi
keluarga yang kodependen terhadap anaknya yang pecandu. Nah, kodependen adalah sebuah masalah karena kodependen menghambat pemulihan dan pertumbuhan anggota keluarga bersama. Karena adiksi adalah penyakit keluarga, maka anggota keluarga juga harus menjalani pemulihan dari sikap kodependennya agar ke depan mampu menjadi recovering partner atau support system bagi anaknya. Lalu bagaimana caranya mengatasi kodependensi ini? Yang pertama adalah meminimalisir sikap preokupasi, yang artinya fokusnya kepada orang lain, kepada anaknya atau kepada anggota keluarganya yang mengalami adiksi, dan mulai menyadari pentingnya untuk berubah. Kemudian berhenti merasa bertanggung jawab terhadap orang lain dan mengembangkan kemampuan untuk menyayangi dan mengurus diri sendiri. Setiap orang biasanya punya minat, punya hobi, punya interest ke hal-hal, misalnya hobi, ya kan, hobi tertentu, misalnya olahraga, misalnya membaca buku, misalnya rekreasi ke tempat yang dia inginkan. Penting bagi keluarga untuk mulai mengembangkan minat-minat tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri dan berhenti merasa bertanggung jawab terhadap si pecandu. Jadi mulai self care dengan dirinya sendiri. Lalu juga belajar untuk percaya. Seorang pecandu memang menunjukkan perilaku yang mudah bohong, tidak jujur, ya kan, semaunya sendiri. Nah, kita sebagai orang tua atau anggota keluarga sebagai kodependen harus mulai belajar percaya kepada si pecandu. Apalagi ketika si pecandu ini sudah menjalani suatu proses treatment dan kembali kepada keluarga. Maka fair juga kalau si pecandu ini juga diberi kesempatan untuk menunjukkan dirinya bahwa dia bisa dipercaya, dan keluarga harus memberikan kesempatan atau platform tersebut. Jadi tidak bisa kita melulu bersikap curiga, ya kan, tidak percaya kepada si mantan pecandu ini karena dia sudah menjalani proses treatment. Lalu juga mengembangkan keterampilan dan komunikasi. Seperti saya sebutkan di depan tadi bahwa ada pola-pola interaksi atau komunikasi di dalam keluarga yang tidak memadai karena kasus kodependensi. Maka agar komunikasi itu berjalan efektif, bisa saling bantu satu sama lain, maka keluarga juga perlu belajar lagi tentang komunikasi yang baik. Ya, belajar keterampilan bagaimana mengambil keputusan, ya kan, cara berkomunikasi yang benar, dan lain-lain yang itu diharapkan dapat membantu keluarga atau kodependen ini untuk lebih berdaya agar dapat mendampingi si pecandu dengan lebih baik. Kemudian berbagi tanggung jawab, ya kan, ini penting, ya kan, karena tidak bisa tanggung jawab itu diambil alih sepenuhnya oleh keluarga, oleh orang tua seandainya anaknya si pecandu. Maka
harus ada tanggung jawab yang jelas dan terukur antar anggota keluarga. Misalnya ketika anak sudah selesai menjalani treatment dan dari hasil evaluasi layak untuk melanjutkan sekolah, maka tanggung jawab orang tua adalah membiayai anak agar melanjutkan pendidikannya. Dan anak bertanggung jawab untuk menjadi seorang pelajar yang baik, seorang mahasiswa yang baik, ya di mana dia harus belajar agar pendidikannya berhasil. Dan orang tua tidak usah harus mendikte bagaimana belajar yang baik, bagaimana mengatur waktu yang baik. Biarlah si anak ini menunjukkan tanggung jawabnya, dan itu kita beri kesempatan. Lalu orang tua juga menerima perubahan melalui penguatan struktur keluarga. Dalam gambar piramida di depan tadi saya katakan bahwa keluarga itu punya struktur, punya peran dan tanggung jawab. Misalnya ayah, ya kan, dia harus bekerja, ya kan. Ibu, dia harus mengurus rumah tangga. Anak, dia harus juga berpartisipasi dalam kehidupan keluarga. Strukturnya jelas, perannya jelas, tugasnya juga jelas. Nah, karena kasus kodependen, struktur itu bisa menjadi terganggu. Maka keluarga juga harus terbuka, ya, harus mengevaluasi, duduk bersama untuk penguatan struktur keluarga tersebut. Kalau bisa, kalau memang harus didampingi oleh pihak ketiga, ya kan, itu juga dimungkinkan. Kemudian juga mengembangkan minat untuk aktivitas baru, ya kan. Kalau dulu mungkin tidak sempat menjalankan hobi dan minatnya, mungkin diciptakan minat baru, ya, minat baru supaya juga mulai terbuka dan peduli dengan dirinya sendiri. Jadi fokusnya tidak melulu kepada si pecandu. Biarlah si pecandu udah masuk treatment, itu menjadi tugas pihak lain untuk membantu proses perubahan anak, dan orang tua perlu juga mengembangkan minat dan aktivitas baru. Ya. Lalu menerima perubahan dalam rutinitas keluarga. Jadi mungkin ada hal-hal baru bagi keluarga untuk melakukan aktivitas yang lain. Maka ketika si pecandu misalnya yang sudah selesai treatment kembali ke rumah, kita juga terbuka menerima perubahan dalam rutinitas keluarga yang tentu saja harus melibatkan si recovering person ini. Lalu juga jangan berharap terlalu tinggi kepada anak. Anak punya kemampuan yang terbatas juga, apalagi dia sudah pernah menggunakan nafsa. Tentu saja ada sesuatu yang berkurang atau kurang maksimal dalam dirinya karena sudah mengalami gangguan dalam hal berpikir atau dalam susunan saraf pusat atau otak. Karena adiksi juga disebut penyakit otak, maka berarti ada sesuatu yang berkurang dari kemampuan otaknya. Maka, ya kan, orang tua atau keluarga juga jangan mempunyai harapan yang terlalu tinggi lah. Sesuaikan dengan kemampuan si anak. Kalau anak misalnya tidak bisa melanjutkan kuliah lagi, mungkin karena dia sudah di DO, umurnya juga sudah tua, dan kemampuan akademisnya mungkin tidak sampai di sana, ya ambillah pilihan-pilihan yang lain, ya, yang realistis, yang bisa dilakukan oleh anak. Lalu berikutnya adalah resosialisasi keluarga. Kalau waktu-waktu sebelumnya keluarga ini membatasi diri dalam pergaulan dan interaksi sosial, keluarga perlu reintegrasi lagi, resosialisasi lagi dalam keluarga besar misalnya, kemudian masyarakat di sekitarnya, tanpa dihantui lagi oleh perasaan minder, kurang percaya diri, apalagi ditanya
anak bapak kemana? Nyatanya anaknya sudah ada di dalam rumah, ya kan? Lalu juga keluarga kodependen perlu mengikuti program pemulihan keluarga. Apa itu program pemulihan keluarga? Bentuk-bentuk program pemulihan keluarga itu ada antara lain family support group. Ya. Family support group ini adalah asosiasi atau kumpulan keluarga-keluarga yang mempunyai masalah yang sama, yaitu codependency, atau salah satu anggota keluarganya mengalami masalah adiksi. Mereka saling berkumpul, berbagi perasaan dan pengalaman, saling menguatkan, saling menghibur. Nah, jadi orang yang hadir dalam family support group ini tidak merasa sendiri. Ada banyak keluarga juga mengalami hal yang sama. Jadi ini bukan taruhlah akhir dunia atau kiamat, masih banyak kesempatan di depan untuk melakukan perubahan. Nah, kalau FSG atau Family Support Group ini sering bertemu, taruhlah sebulan sekali begitu ya, ini banyak manfaatnya karena akan timbul juga ikatan di antara mereka, ya, bahwa kita menghadapi masalah yang sama. Anak saya adalah menjadi anak bersama bagi orang tua yang berkumpul dalam FSG tersebut. Saya mau tunjukkan sebuah gambar bagaimana peran orang tua ini juga bisa menjadi sebuah jaringan untuk monitoring dan supervisi bagi anak ke depan. Misalnya ini keluarga 1, 2, 3 dan sampai 9 ini saling berkumpul, mereka karena mempunyai masalah yang sama, yaitu codependent, karena anaknya atau anggota keluarganya menjadi seorang edik. Maka saya katakan tadi mereka saling menguatkan, saling menghibur, berbagi, dan kedepannya mereka ini saling berhubungan satu sama lain, ya. Menjadi sebuah jaringan untuk memonitor, untuk mensupervisi anaknya ketika nanti sudah dewasa. Pengalaman saya yang mendampingi anak-anak di sebuah proses treatment di sini, anak-anak ini kalau merasa dekat dengan satu sama lain karena tanggal masuknya kurang lebih sama, mereka merasa diri sebagai satu kohort, satu angkatan. Dan ini biasanya hubungan dan komunikasinya akan dilanjutkan nanti di luar. Nah, jadi orang tua ini bisa saling mengawasi anak-anaknya. Misalnya salah satu anak mengatakan, "Mama, Papa, saya akan pergi ke NA meeting." Ya kan, saya akan pergi dengan si A, ya kan? Maka orang tua ini dapat menghubungi orang tuanya si A, apakah benar anak saya mau ke NA meeting? Oh, benar Bu. Oke. Ternyata juga melibatkan anak-anak lain dari keluarga lain. Nah, mereka orang tua ini juga bisa saling komunikasi, ya kan, saling berhubungan untuk memonitor benar-benar apakah anak-anak ini benar-benar pergi ke tempat yang diinginkan, yaitu NA meeting tadi. Kalau ternyata benar itu bagus, berarti proses monitoring berjalan dengan baik. Ya kan? Kalau kemudian misalnya ada salah satu keluarga ini yang anaknya mulai menunjukkan gejala-gejala tidak benar gitu ya, belum berarti relate, ya bukan berarti relate, ya mulai tidak disiplin dalam hidupnya, maka keluarga-keluarga lain juga bisa memberikan penguatan, bisa memberikan feedback atau juga intervensi kepada anak yang bersangkutan. Jadi ini penting jaringan monitoring dari keluarga-keluarga. Itu tadi family support group ya, fungsi family support group adalah fungsi monitoring. Kemudian juga ada bentuk program pemulihan keluarga yang lain, yaitu family encounter ya. Jadi pertemuan keluarga, misalnya anak yang sudah masuk treatment, yang sudah mulai berubah,
kemudian dipertemukan dengan orang tua yang juga sudah disiapkan untuk pertemuan tersebut dan difasilitasi oleh staf, ya kan, maka proses family encounter ini sangat dimungkinkan untuk dilaksanakan. Untuk membahas isu-isu di mana dulu karena perbuatan anak memakai drug akhirnya mempengaruhi seluruh anggota keluarga mempunyai masalah. Dalam kesempatan inilah mereka saling bisa terbuka satu sama lain, ada proses forgiveness, ada proses planning ke depan dan seterusnya. Lalu juga ada family counseling. Family counseling ini bisa dilaksanakan ya dengan konselor, dengan psikolog, dengan psikiater atau siapa saja yang terlibat dalam proses treatment untuk memberdayakan keluarga ke depan sebagai sebagai pendamping anak atau support system. Kemudian juga marriage counseling, ya, atau juga marriage encounter juga bisa disebut demikian. Kalau misalnya seorang suami atau kepala keluarga mengalami adiksi atau ketergantungan, maka biasanya juga akan mempengaruhi nilai-nilai perkawinan yang mereka yang dulu mereka sepakat akan jalankan, yang menjadi komitmen bersama. Nah, karena ada gangguan dalam perkawinan mereka, maka suami istri bisa dihadirkan bersama, ya kan? Suami bisa dipertemukan dengan istrinya untuk membicarakan perkawinan mereka yang terpengaruh karena adiksi dan bagaimana komitmen ke depan ini mau dibangun. Lalu juga family therapy, karena adiksi juga mempengaruhi struktur keluarga, ya kan, maka sangat dibutuhkan sebuah terapi untuk membangun atau penguatan struktur keluarga. Lalu family education, keluarga juga perlu belajar tentang adiksi supaya ke depan siap. Bagaimana misalnya anaknya mulai menunjukkan tanda-tanda yang mulai tidak disiplin, tidak konsekuen dengan komitmennya. Jadi keluarga juga perlu diedukasi, ya, dipersiapkan. Mereka juga diberi bekal tentang apa itu adiksi, mengapa itu terjadi, mengapa perlu belajar tentang relapse prevention, relapse itu bagaimana, tanda-tandanya itu seperti apa dan seterusnya, supaya keluarga juga bisa memberikan intervensi kepada anak. Lalu juga parenting skill. Dengan kasus adiksi biasanya juga ada pengabaian terhadap anak, ya kan? Misalnya kalau si adiksi itu adalah ayah atau ibu, maka perlu adanya parenting skill, ya kan, supaya kemampuan pola asuh perawatan kepada anak ini ditingkatkan. Itu beberapa contoh dari bentuk-bentuk program pemulihan keluarga. Kemudian saya mau menunjukkan apa keuntungan dari program pemulihan keluarga ini. Seperti saya sudah singgung di depan tadi, keluarga bisa menemukan teman-teman yang mengerti. Karena apa? Dulu keluarga ini kesulitan untuk berbicara terbuka, jujur apa adanya, ya kan?
karena dia takut malah dipermalukan, takut tidak mendapat bantuan, tapi justru malah dicemooh gitu ya. Tetapi ketika hadir dalam program pemulihan keluarga, contohnya FSG, keluarga bertemu dengan teman-teman yang senasib, teman-teman yang bisa mengerti, kemudian akan timbul rasa saling bantu, saling menguatkan, dan saling menghibur. Keluarga juga dapat berbagi pengalaman dan perasaan tanpa perasaan sungkan, ya, perasaan tidak enak. Karena apa? Orang tua yang berkumpul dalam FSG ini mempunyai pengalaman dan perasaan yang sama. Pengalaman bagaimana pahit getirnya karena kasus adiksi, perasaan tertekan, perasaan stres, dan seterusnya. Dari dalam forum itu, dalam pertemuan itu, mereka berbagi pengalaman perasaan secara aman, ya. Lalu keluarga bisa mencari cara terbaik membantu anak. Kalau dulu mereka mengalami kebingungan atau tidak tahu bagaimana akan mengintervensi anak, tetapi dengan hadir dalam program pemulihan keluarga, mereka bisa menemukan cara terbaik membantu anak, karena juga dibantu oleh pihak lain, entah sama-sama dari keluarga atau dari konselor dan seterusnya. Lalu keluarga juga dapat menerima masukan yang tulus dari orang lain, jujur apa adanya, tulus tanpa dibuat-buat, ya kan, dan tidak ada yang bermaksud menghakimi, mencemooh atau memalukan. Nah, keluarga juga seperti saya ditampilkan di gambar tadi, keluarga bisa menjadi atau membina jaringan pengawasan untuk anak. Lalu juga keluarga bisa berubah bersamaan dengan perubahan anak. Saya katakan tadi di depan bahwa kodependen adalah penyakit keluarga. Karena itu sebuah penyakit, maka keluarga juga perlu dipulihkan, perlu berubah, ya kan? Dan perubahan itu bersama dengan perubahan anak yang sedang menjalani proses treatment. Sehingga tiba waktunya nanti anak kembali ke rumah dan orang tua siap untuk berperan sebagai recovering partner bagi anak. Karena apa? Orang tua sudah tahu, sudah dibekali, dan banyak dukungan dari pihak lain. Dan keluarga mampu memberikan bimbingan yang praktis kepada anak, ya. Keluarga juga bisa menciptakan keluarga yang kembali harmonis dan suportif, ya kan? Karena kasus codependent ini kan keluarga yang dulunya itu equilibrium, seimbang, tetapi karena kasus adiksi menjadi fungsi-fungsi dan peran keluarga menjadi terganggu, ya, bahkan hubungan satu sama lain bisa tidak harmonis, ya kan, tidak saling dukung. Maka dengan hadir dalam program pemulihan keluarga diharapkan menjadi harmonis dan suportif kembali. Lalu keluarga bisa menjadi spiritual nourishment bagi anak. Artinya dalam program pemulihan keluarga itu kan segi-segi spiritual juga kita perhatikan. Nah, jadi biasanya keluarga dengan kasus codependent itu juga mulai kurang percaya diri, merasa tidak berharga, merasa minder, merasa tidak dicintai oleh Tuhan, merasa bersalah, dan sebagainya. Ini krisis-krisis nilai spiritual di dalam keluarga. Maka kalau keluarga hadir dalam program pemulihan, maka akan diberikan lagi bekal-bekal, ya, nilai-nilai spiritual, ya, dan diharapkan orang tua nanti juga mampu memberikan bimbingan spiritual kepada anak. Lalu juga bisa mengembalikan keharmonisan keluarga, sudah saya sebut tadi, dan keluarga bisa menjadi panutan bagi orang lain. Bukan hanya kepada panutan bagi anak, juga menjadi panutan bagi keluarga-keluarga lain yang mungkin mengalami kasus adiksi, atau mungkin juga
panutan bagi keluarga-keluarga pada umumnya. Kemudian saya akan menyinggung pola asuh keluarga yang meningkatkan kerentanan anak menyalahkan narkoba. Kalau di judul awal tadi saya katakan efek ketergantungan nafsa terhadap keluarga, itu sebenarnya kalau dibalikkan, orang atau anak bisa memakai narkoba itu juga karena lingkungan keluarga yang kurang kondusif, ya kan? Jadi ada hubungan sebab akibat lah. Nah, hal-hal apa saja yang meningkatkan kerentanan anak untuk menyalahgunakan narkoba? Yang pertama itu terlalu memanjakan anak. Apa yang diinginkan anak itu selalu dipenuhi oleh keluarga. Padahal itu belum tentu sebuah kebutuhan bagi anak, tapi hanya sebagai keinginan aja, ya kan? Dan orang tua mengasuh anak itu dengan uang dan fasilitas. Jadi apa yang diinginkan, yang diminta oleh anak akan diberikan sebagai bentuk perhatian. Nah, ini juga akan membawa kerentanan anak untuk menyalahgunakan narkoba. Lalu juga terlalu mengekang atau otoriter. Ya. Jadi pola asuh dalam keluarga itu kan ada yang demokratis, ada yang otoriter, ada yang laissez-faire istilahnya. Ya. Kalau demokratis, orang tua itu menghargai apa yang disampaikan oleh anak, apa yang dibuat oleh anak, ya kan? Ada dialog, ada komunikasi, timbal balik. Tetapi kalau otoriter itu apa yang ditentukan oleh orang tua harus dituruti oleh anak, dan tidak ada pendapat anak yang mesti dihargai. Pokoknya ikut saya, ikut orang tua yang sudah berpengalaman, ya kan? Nah, jadi pola asuh yang otoriter ini juga lah yang kemudian akan membawa kerentanan anak menyalahgunakan narkoba. Karena dalam otoriter biasanya anak serba diatur. Dia tidak bisa membuat keputusan sendiri. Kalau membuat keputusan sendiri cenderung akan dikritisi oleh orang tua. Akhirnya anak ini kurang percaya diri, ya kan? Diri, kemudian mengalami krisis identitas. Dia bertemu dengan bergrup yang kebetulan negatif, yang memakai drug, dan dia pun juga bisa terbawa memakai drug. Terlalu memaksakan kemauan atau kehendak itu ada kaitan dengan gaya pola asuh otoriter tadi. Lalu menuntut hal-hal yang kurang realistis yang sebenarnya di luar kemampuan anak, tapi kemudian anak menjadi tertekan karena tidak mampu memenuhi harapan dan tuntutan orang tua, membuat anak kemudian menjadi menderita, tertekan, dan seterusnya. Lalu juga membuat aturan yang membingungkan. Peraturan A berlaku untuk anak-anak tetapi tidak berlaku untuk ayah, ya. Peraturan B berlaku untuk anak sulung tetapi tidak berlaku untuk adik-adiknya. Nah, ini akhirnya anak menimbulkan kebingungan, ya. Mana yang harus dipegang, mereka menjadi tidak tahu. Lalu membeda-bedakan kasih sayang. Karena anaknya yang berprestasi pintar maka dilimpahi kasih sayang. Anak yang kurang berprestasi atau mungkin kurang memuaskan dalam hal akademis, lalu dibedakan perhatiannya. Lalu juga terlalu mudah dibohongi oleh anak. Ini berbahaya, ya kan? Karena apa yang dikatakan anak sebagai kebenaran, lalu kalau misalnya anak minta fasilitas lalu diberi, dan fasilitas ini bisa disalahgunakan. Lalu ada orang tua juga merasa takut kepada anak, ya kan? Ini orang tua berarti tidak kuat atau kurang bisa menunjukkan otoritasnya sebagai orang tua, ya kan?
Jadi terlalu takut kepada anak ini juga akhirnya anak juga bisa berperilaku semau-maunya, ya kan? Karena tidak ada kritikal, ya kan, dari orang tua. Jadi kemungkinan untuk memakai drug juga sangat besar ke sana. Lalu merasa bersalah pada anak karena orang tua misalnya kurang memberi perhatian, waktu mudanya juga nakal. Jadi dia merasa bersalah pada anak, dan ketika anak berbuat sesuatu yang tidak benar, dia pun tidak bisa melakukan intervensi karena dulu saya juga melakukan hal yang sama. Membandingkan anak dengan anak orang lain yang lebih pintar, lebih berprestasi dan seterusnya, ini juga akan memberikan dampak perasaan yang negatif pada anak. Terlalu murah hati dengan uang, memboroskan uang, ya kan, semua keinginan, semua permintaan dipenuhi atau diberi. Nah, ini juga berbahaya bagi anak, bagi keluarga, yang juga bisa mengantarkan anak untuk menyalahgunakan narkoba atau nafsa, lalu memberikan contoh yang negatif, lalu juga memberikan terlalu banyak kebebasan. Ini kondisi yang juga rentan terhadap penyalahgunaan drug, lalu juga kurang komunikasi yang efektif dan tidak mengerti perasaan anak. Jadi misalnya anak pulang sekolah merasa capek, tetapi yang ditanyakan, kamu tadi dapat nilai berapa nak, ya kan? Padahal anak mungkin feelingnya sedang tidak baik, dia butuh istirahat, ya kan? Dan itu tidak dimengerti oleh orang tua. Lalu tidak memberi perhatian yang secukupnya karena orang tua terlalu sibuk bekerja, sibuk beraktivitas, sehingga tidak tahu apa yang dilakukan anak di luar. Kurang membimbing anak supaya mandiri dan dewasa karena selalu didikte oleh orang tua yang merasa lebih tahu. Lalu tidak tahu meningkatkan harga diri anak selalu dikritik, tetapi tidak pernah memberikan afirmasi kalau anak itu berbuat yang positif. Lalu tidak menyiapkan anak menghadapi tantangan hidup karena semua sudah ditangani oleh orang tua, sehingga anak tidak terbiasa menghadapi kesulitan dan tantangan, apalagi kemudian belajar menyelesaikan masalah. Nah, kalau sebaliknya, kalau tadi dikatakan hal-hal yang bisa berpotensi untuk situasi keluarga yang bisa berpotensi untuk penyalahgunakan drug, maka ada juga pola asuh keluarga yang bisa meningkatkan ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba. Jadi situasi yang bisa mencegah anggota keluarga itu memakai nafsa, yaitu saling memberi dan menerima perhatian, ya. Saling percaya satu sama lain, ya. Saling menerima dan mendukung meskipun melakukan kesalahan, ya. Tetapi tidak dihakimi, ya. Anak tidak dihakimi, tidak disudutkan, tapi diterima apa adanya. Hidup adalah sebuah proses pembelajaran. Lalu saling berbagi pendapat dan perasaan. Ada saat-saat di mana keluarga berkumpul untuk sharing bersama, saling bicara, termasuk juga mengkomunikasikan perasaan. Dan itu diungkapkan dengan saling terbuka dan jujur. Ya. Lalu mengapa penting hubungan interpersonal dalam keluarga? Saya merupakan anak dari keluarga ayah dan ibu, dan saya punya saudara, dan saya bangga dengan itu, dan saya punya kelekatan dengan mereka. Lalu menghadapi setiap tantangan dan masalah secara bersama, dirembuk bersama, duduk bersama, dicari solusi bersama, maka insya Allah hal itu akan mencegah penyalahgunaan nafsa di dalam keluarga. Lalu saya merasa bangga dan menjaga nama baik keluarga, maka saya akan bertindak yang positif dan semestinya. Lalu juga saling menghargai satu sama lain.
dalam anggota keluarga. Hubungan dengan pihak luar dihargai dan dipelihara. Ya. Bangga bahwa merasa bangga dan berharga bisa berhubungan dengan orang lain. Ya. Saling memperhatikan, saling berkomunikasi satu sama lain. Lalu mempunyai ritual dan tradisi yang positif, seperti sudah disinggung di awal-awal tadi. Setiap keluarga mempunyai ritual yang berbeda-beda dan tradisi yang berbeda juga. Yang penting ritual dan tradisi itu yang positif. Misalnya apa? Makan bersama, berdoa bersama, merayakan hari ulang tahun, ya kan? Kemudian pada setiap akhir bulan atau waktu yang disepakati ada acara keluar dan itu dijalankan secara bersama. Lalu menjalankan kehidupan keagamaan yang baik. Kita percaya sebagai umat beriman, praktek religius atau kehidupan keagamaan yang baik juga akan memperkokoh ketahanan keluarga. Kemudian mempunyai sense of humor, ya. Jadi hidup ini juga kadang-kadang ditertawakan. Syukur-syukur bisa mentertawakan diri sendiri. Maka itu juga akan membuat kita menjadi lebih rileks, menjadi lebih bahagia. Intinya kita mesti punya sense of humor. Lalu terbuka untuk minta dan dimintai bantuan jika ada masalah. Jadi ada saling bantu satu sama lain di dalam keluarga. Jadi masalah satu orang menjadi masalah bersama dan juga dicari pemecahnya secara bersama-sama. Demikian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan kita akan jumpa dalam kesempatan berikutnya.